Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Elizabeth Febriana dari Teknologi Pangan B 2019 kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memperlihatkan dan menjelaskan cara pembuatan mozzarella cheese atau produk aku yang dinamakan keju julumer. Yuk nonton terus videonya, jangan sampai ketinggalan ya. Pertama-tama, aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu keju mozzarella. Nah, keju mozzarella ini merupakan salah satu keju lunak yang dalam proses pembuatannya itu tidak dimatangkan, sehingga disebut juga keju segar. Nah, keju mozzarella memiliki tekstur yang berserabut, elastis, dan lunak, dan biasa digunakan untuk topping dari keju karena saat dipanaskan, keju ini akan meleleh. Dan sifat dari keju mozzarella ini tidak dapat digantikan oleh keju lain. Keju mozzarella mengandung lemak dan protein yang cukup tinggi dan juga mengandung karbohidrat serta kadar air yang cukup tinggi yaitu sekitar 54%. Keju mozzarella sendiri dibuat dengan cara mencampurkan susu sapi segar dengan asam sitrat dan rennet. Nah, di video ini juga akan seperti itu. Nah, gimana sih cara pembuatannya? Yuk langsung kita lihat aja. Setelah menyiapkan alat dan bahan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menakar susu. Susu yang akan kita gunakan adalah sebanyak 1,5 liter. Nah, teman-teman bisa menakar dengan takaran seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pasteurisasi susu. Tetapi karena fresh milk yang saya gunakan sudah dipasteurisasi, saya akan langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang susunya belum dipasteurisasi, boleh dipasteurisasi terlebih dahulu dengan cara memanaskan susu pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 5-10 menit. Nah, setelah dipasteurisasi, susu ini akan didinginkan sampai suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Nah, untuk mengukur suhunya, di sini aku pakai termometer untuk air gitu. Nah, sembari menunggu suhu dari susunya turun, kita akan menyiapkan bahan-bahan lain yaitu melarutkan asam sitrat dan rennet terlebih dahulu. Nah, pertama di sini aku melarutkan asam sitrat terlebih dahulu. Ini asam sitratnya sebanyak 3 gram. Nah, kita akan tambahkan dengan air putih sekitar 15 ml atau 3 sendok makan. Nah, caranya itu tinggal diaduk aja sampai semuanya benar-benar larut. Nah, begitu juga dengan rennet. Nanti rennet yang kita gunakan adalah 0,02 gram, sekitar sepucuk kuku aja, jadi emang benar-benar sedikit banget. Nah, untuk renetnya kira-kira aku pakai sekitar segini, ini benar-benar seujung jari gitu. Nah, setelah ini renetnya ini juga akan dilarutkan dengan air ya. Setelah kurang lebih suhunya sekitar 35 derajat Celcius, sekarang kita akan masukkan asam sitrat yang sudah tadi kita cairkan dan juga rennet. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu asam sitratnya. Setelah itu jangan lupa untuk diaduk terlebih dahulu sampai merata. Setelah itu kita masukkan rennetnya. Lalu jangan lupa untuk diaduk rata juga. Selanjutnya adalah mendiamkan susu ini selama 1 jam. Nah, tetapi jika curd-nya belum terbentuk, maka kita akan menunggu lagi maksimal selama 3 jam. Setelah menunggu kurang lebih selama 2,5 jam, jadinya kira-kira seperti ini. Nah, yang padat ini bernama curd dan yang cair adalah whey. Nah, langsung saja kita potong curd-nya menjadi bentuk dadu. Hal ini berfungsi agar whey-nya nanti itu lebih mudah untuk keluar. Setelah itu, kita nyalakan api kecil dan kita aduk-aduk curd sampai suhunya mencapai 40 derajat Celcius. Setelah itu, kita pisahkan curd dan whey-nya dengan cara menyaringnya menggunakan cheesecloth. Kita tuang perlahan. Nah, setelah curd-nya benar-benar terpisah dari whey, kita akan tiriskan curd-nya langsung ke dalam baskom. Setelah curd kita tiriskan seperti ini, langkah selanjutnya adalah mendidihkan air. Nah, air ini setelah mendidih akan kita tuangkan kembali ke curd. Nah, sembari menunggu airnya mendidih, kita akan menambahkan garam ke dalam curd secukupnya. Nah, garam ini akan digunakan sebagai perasa untuk keju nantinya. Setelah airnya mendidih, kita akan menuangkan airnya secara perlahan ke bagian dinding baskom ya.
Lalu setelah itu kita akan aduk secara perlahan curd-nya supaya panasnya merata dan sampai nanti curd-nya menjadi elastis. Dan kalau sudah menjadi elastis nanti tandanya keju mozzarella sudah jadi. Kurang lebih jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah tentang asam sitrat. Nah, asam sitrat ini bertujuan untuk menurunkan pH atau mengasamkan susu. Nah, pengasaman sendiri bertujuan untuk membantu kerja dari rennet, sehingga koagulasi nanti akan berjalan lebih cepat. Nah, yang kedua adalah tentang rennet. Rennet merupakan enzim yang diambil dari lembung mamalia dan mengandung enzim proteolitik yaitu protease. Nah, gunanya itu adalah untuk memisahkan bagian padat dan bagian cair dari susu. Nah, mengapa sih rennet ini bisa digunakan untuk menggumpalkan kasein susu? Nah, cara kerjanya itu seperti ini. Rennet akan memecah kapal kasein susu pada posisi phenylalanin 105 dan methionine 106. Lalu menjadi makropeptida kasein dan para kappa kasein, sehingga berdampak pada agregasi dan pembentukan gel atau penggumpalan protein dari susu. Nah, sebelum menambahkan rennet, tadi kan kita sudah menambahkan asam sitrat, sehingga kondisinya menjadi asam. Nah, kondisi yang asam ini akan membuat kerja dari rennet ini menjadi optimum, sehingga menghasilkan curd yang kokoh dan kompak, serta saat curd dipotong ini tidak banyak kasein dan lemak yang hilang bersama whey, melainkan lebih banyak lemak yang dapat dipertahankan dalam curd, sehingga rendemen keju menjadi tinggi. Pembahasan yang terakhir adalah tentang penggunaan air panas saat curd sudah dipisahkan dari whey. Nah, tujuan dari penggunaan air panas ini adalah untuk memulurkan keju, sehingga didapatkan tekstur yang kita inginkan, yaitu elastis, lunak, dan berserabut. Kemuluran pada keju ini dapat terjadi karena ikatan rantai kasein yang sangat kuat dan kompak, serta karena perubahan jumlah kasein yang berikatan dengan kalsium. Selain proses pemanasan tadi, proses pengasaman juga sangat mempengaruhi pembentukan curd yang dapat mulur. Jadi awalnya bahan baku keju yaitu susu itu tidak memiliki rasa asam sama sekali. Jadi produk awalnya itu rasanya hanya tawar dan slightly sweet atau sedikit manis. Tapi setelah produk jadi itu dihasilkan rasa yang asam. Hal ini dikarenakan oleh pengasaman dengan asam sitrat sehingga dihasilkan keju mozzarella yang asam. Dan rasa ini merupakan rasa khas dari keju. Selain itu juga ada rasa asin yang dihasilkan karena kita menambahkan garam pada pembuatan keju, dan juga ada rasa yang sedikit manis karena bahan baku yang kita gunakan yaitu susu dan beberapa asam amino yang dihasilkan dari penggunaan enzim. Lalu keju yang dihasilkan itu memiliki warna yang putih kekuning-kuningan. Hal ini dikarenakan oleh pigmen beta karoten yang larut di dalam lemak, di mana lemak ini juga terikut di dalam curd, sehingga dihasilkan keju yang berwarna kekuningan pula. Nah, keju yang dihasilkan ini memiliki aroma khas susu, di mana aroma dari keju bergantung pada bahan baku susu yang digunakan di awal. Selain itu, keju juga memiliki tekstur yang lunak dan juga elastis. Parameter yang paling berpengaruh terhadap pembentukan keju adalah nilai pH, karena nilai pH ini akan berpengaruh terhadap kerja rennet dan juga pembentukan rendemen pada keju. Kerja dari enzim rennet akan sangat meningkat apabila terjadi penurunan pH dari 7 sampai ke 5 dan kerjanya akan optimum pada pH 5,2. Lalu apabila pH yang digunakan ini semakin rendah, maka kemampuan curd dalam menahan air ini akan semakin tinggi, sehingga dihasilkan kadar air dari keju yang juga akan semakin tinggi. Nah, menurut USDA 2013, kadar air dari keju mozzarella itu adalah sebanyak 52-60%. Jadi, pH ini sangat mempengaruhi kadar air juga, sehingga harus sangat diperhatikan agar keju mozzarella mendapatkan kadar air yang sesuai dengan standar atau tidak melebihi standar juga. Namun, pH yang digunakan itu tidak boleh terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Karena bila pH yang digunakan terlalu rendah, maka curd itu tidak akan menyatu atau ambiar dan juga nantinya keju akan memiliki tekstur yang berpasir. Sedangkan kalau misalnya pH yang digunakan terlalu tinggi, maka saat curd diberikan air panas itu juga akan ambiar dan keju yang dihasilkan tidak akan stretch. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rendemen keju. Nah, rendemen keju ini sangat dipengaruhi oleh koagulan yang digunakan. Nah, tapi kombinasi terbaik koagulan dari keju ini adalah asam dan juga rennet.
Jadi kalau misalnya koagulan yang digunakan hanya asam, rendemen keju yang dihasilkan itu akan sangat rendah dan memiliki sifat yang berbeda. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan kombinasi asam dan rennet, hasilnya itu akan menjadi lebih tinggi. Karena rennet ini sangat berpengaruh terhadap curd yang akan dibentuk. Apabila rennet ini berada dalam kondisi yang optimum, yaitu asam yang baik, lalu juga suhunya juga sesuai, maka rennet ini akan semakin banyak memutuskan kasein, sehingga menghasilkan curd yang semakin banyak, dan rendemen keju juga akan meningkat. Nah, untuk saran-sarannya itu, teman-teman bisa menggunakan susu sapi yang benar-benar segar dan melakukan pasteurisasi sendiri. Nah, teman-teman jangan menggunakan susu sapi yang ada dalam kemasan ya, atau susu sapi yang sudah disterilisasi. Karena susu yang masak itu akan mengganggu kemampuan curd dalam menggumpal, sehingga tidak cocok untuk pembentukan keju. Lalu, teman-teman bisa menggunakan pH meter saat proses pengasaman agar pH yang dihasilkan itu benar-benar tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, tapi dalam pH yang optimum. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari pembuatan keju yaitu whey, jangan langsung dibuang ya teman-teman, karena akan menjadi limbah dan berbahaya bagi lingkungan. Sehingga whey itu bisa teman-teman olah lagi menjadi puding, karena di dalam whey itu masih banyak protein yang bisa dikonsumsi dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Oke, last but not least adalah penjelasan tentang produk aku. Nah, nama dari produk aku ini adalah keju Julomer, yang produknya itu berupa keju mozzarella yang udah aku jelasin di video ini. Nah, berikut buat logonya. Nah, semoga teman-teman tertarik ya kalau lihat logonya. Oke, sekian buat video kali ini. Semoga yang aku sampaikan tentang pembahasan keju mozzarella, pembuatan keju mozzarella bisa berguna bagi teman-teman dan menambah ilmu teman-teman juga. See you on the next video. Dadah!